Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Selamat sore. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, murah rezeki, selalu dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, untuk video yang kedua ini, kebetulan sore ini saya ada orderan dari daerah Halim, balik ke daerah Cikarang. Ikutin terus perkembangannya video ini. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak ada hal-hal aneh di jalan. Selalu fokus dalam berkendara, jaga jarak, jaga kecepatan. Selalu berdoa sebelum memulai setiap aktivitas, supaya diberi hidayah dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam berkarya dan beraktivitas. Amin. Oke, di video-video sebelumnya juga saya selalu membahas mereaksi orang-orang atau kegiatan sekitar di jalan raya yang saya lewati jika memang terdapat hal-hal yang tidak seharusnya, tidak semestinya dalam berlalu lintas. Mudah-mudahan video ini nantinya sedikit banyak bisa memberikan masukan, sedikit ilmu, pengetahuan tentang lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana amannya berlalu lintas di jalan raya. Saya yakin di luar sana banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih profesional, banyak yang lebih mahir dibanding saya. Saya di sini hanya berbagi sebatas apa yang saya tahu, sebatas apa yang saya miliki. Syukur-syukur nantinya di komen, dikasih saran, dikasih masukan terkait dengan semua penjelasan saya yang kurang benar atau kurang pas. Silahkan di komen, diberi arahan, diberi petunjuk. Saya ingin sama-sama belajar. Inti dari video ini selain untuk merekod, membuat kenang-kenangan setiap perjalanan pekerjaan saya, di sini juga intinya saya selalu menerapkan bagaimana kita berlalu lintas dengan baik dan benar. Karena sering kita ketahui, sering kita lihat, sering kita baca, sering kita tonton, masih begitu banyak kecelakaan yang terjadi akibat dari banyak faktor sebenarnya, terutama dari kelalaian pengemudi dan ketidaksiapan unit itu sendiri. Terlepas dari itu semua, keselamatan itu sesuatu yang harus direncanakan, bukan suatu hal yang kebetulan. Tidak ada sesuatu hal yang kebetulan di dunia ini. Semua itu perlu perencanaan. Saya ingin selamat, saya juga harus berencana bagaimana saya harus selamat sampai tujuan. Faktor-faktor apa aja yang mendukung saya bisa selamat, lepas dari niat dan doa yang utama. Sering kita lihat ya, banyak kecelakaan disebabkan itu hanya hal-hal sepele, dimana kebanyakan yang dilakukan itu hanya mengedepankan ego pribadi dari seorang drivernya atau seseorang yang membawa kendaraan itu sendiri. Hal-hal sepele seperti tidak mau disalip,
kejar-kejaran atau merasa paling hebat di jalan raya atau merasa paling wah. Banyak faktor-faktor emosional kalau kita sudah ada di jalan raya. Yang terpenting adalah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, kontrol emosi, manajemen emosi itu harus benar-benar kita utamakan, kita junjung. Karena kita yakin dan saya percaya pada dasarnya semua orang yang berlalu lintas, yang membawa kendaraan, entah pesawat, sepeda motor, kereta api, perahu layar, semuanya intinya semua ingin selamat. Itu pada dasarnya. Itu prinsip manusia pada dasarnya, semua orang ingin selamat. Tidak ada satu orang pun yang ingin celaka. Oleh sebab itu, keselamatan adalah hal yang paling penting. Keselamatan adalah harga mati. Tidak ada tolerir untuk hal itu. Saat ngerekam, saya juga selalu berfokus. Tangan juga selalu disetir dua-duanya. Tidak ada istilah memegang-megang handphone atau apa. Lurus ke depan, fokus, jaga jarak pandang, jaga sekitar, sekeliling. Mana mobil yang terdekat, hindari mobil-mobil besar. Kasih isyarat dan kode-kode kepada pengendara lain. Karena itulah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan kendaraan lain. Jangan membuat gerakan-gerakan yang spontanitas, manuver-manuver yang berbahaya, karena pasti akan menimbulkan kepanikan kepada pengendara lain. Pasti akan menimbulkan suatu potensi yang nantinya akan memicu kecelakaan itu sendiri. Sepertinya saya sudah di Jati Bening nih teman-teman. Bening, untuk cuacanya agak-agak mendung ini teman-teman. Saya akan pindah ke jalur favorit saya, jalur 3. Dimana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa saya selalu menggunakan jalur 3. Inilah jalur favorit saya, dimana kecepatan secara konstan bisa dikontrol, visualnya lebih, pandangan lebih luas, dan pilihan-pilihan manuver option jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa mempunyai dua pilihan antara ke kiri dan ke kanan jika dibandingkan dengan lajur utama, lajur 4 ya, lajur cepat. Karena keperuntukannya untuk lajur cepat itu yang harus kita garis bawahi itu hanya untuk mendahului kendaraan, bukan untuk stay, bukan untuk tetap di jalur itu selama mungkin. Kadang-kadang inilah yang sering salah, bukan salah kaprah ya, salah, kurang tepat untuk penilaiannya, pemakaiannya. Dan hampir selama saya mengemudi melewati ruas tol demi ruas tol, hampir kecelakaan itu 80% sampai 90% itu terjadi di lajur paling cepat, lajur paling kanan. Kalau ini menurut saya ya, kalau ini pendapat saya, opini saya, karena lajur cepat itu tidak ada yang melarang sebenarnya untuk mengebut, tidak ada melarang untuk melaju kecepatan. Yang terpenting dia bisa mengontrol jarak iring antara kendaraan depan dan kendaraan dirinya. Selama itu dijaga, secepat apapun kita masih bisa menghindar. Dan rata-rata yang terjadi di kecelakaan di jalur 4, jalur cepat, hampir rata-rata itu dia tabrak beruntun.
catatan tabrak beruntun di sini kita tahu sendiri bahwa entah itu rem mendadak antara yang terdepan, entah itu dia yang terdepan menghindari tidak sanggup, tidak dapat, atau bagaimana. Yang jelas saat diperhatikan kerenggangan jarak antara mobil satu dan mobil lain itu terlalu dekat kalau di jalur 4. Makanya pada saat dia mengalami rem mendadak, banyak yang tidak siap, akhirnya terjadilah tabrak beruntun. Nah, kalau seperti itu sudah terjadi beruntun, tidak bisa saling menyalahkan karena sejatinya di sana semua salah. Tidak ada istilahnya kecelakaan yang dinamakan kecelakaan tunggal. Pasti selalu ada faktor lain di balik semua itu. Walaupun awalnya kita sendiri, tapi selalu ada faktor lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kecelakaan. Banyak sekali faktornya, terutama dari kesiapan kendaraan yang sering kita lihat, yang sering kita abaikan, ban pecah di jalan. Itu artinya kan kesiapan dari kendaraan itu belum siap, belum sehat. Makanya di video sebelumnya saya bahas mengenai kesiapan kesehatan kendaraan sebelum melakukan aktivitas atau berkendara, di mana kita harus pengecekan masalah dokumentasi kita, dokumen mobil, terus oli mobil, electrical mobil, karet-karet mobil, yang banyak liputannya. Nanti akan saya buatkan videonya apa aja, bagian-bagian aja dari 5 kalimat power ini. POWER, power, di mana P itu paper and petrol, O oil, W water, E electrical, R rubber. Nanti masing-masing akan saya jelaskan. Dan itu adalah syarat mutlak sebelum kita melakukan perjalanan, entah itu perjalanan dekat, entah itu perjalanan jauh sekalipun. Kalau itu sudah rutinitas, mudah-mudahan kita bisa yakin bahwa kendaraan kita sehat. Kita tahu kesehatan dari kendaraan kita itu sendiri, berapa persentasenya. Setelah itu baru kembali ke diri kita. Kita tidak boleh lelah, tidak boleh mengantuk. Kalau mengantuk manusiawi, tapi bagaimana kita bisa memanage kesehatan kita sebelum bepergian. Di lain itu juga ada faktor namanya faktor jalan, faktor cuaca, lingkungan, rute, dan rambu. Itu semua ada. Itulah faktor yang nantinya bisa menyebabkan kecelakaan atau bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau jika itu kita laksanakan, jika itu kita perhatikan satu demi satu, kita pelajari, kita rutinitaskan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan aman berkendara, kita akan selamat berkendara. Oke teman-teman, tuh ini sudah sampai Bekasi Barat sepertinya. Sejauh ini masih lancar teman-teman ya. Ya, ada banyak saling menyalip antar truk. Kita semoga nantinya mereka bisa lebih sadar, bisa lebih mengerti arti keselamatan dibanding arti sebuah kecepatan ya teman-teman ya. Kita perhatikan teman-teman, untuk jarak yang di jalur paling kanan itu kalau saya perhatikan tuh terlalu dekat teman-teman. Tidak ada 3 detik, karena keselamatan kita itu cuma 3 detik teman-teman dari reaksi yang ada di depannya. Kita hanya dikasih waktu 3 detik untuk menghindari, untuk merespon apa yang ada di depan kita, untuk merespon, untuk bisa memposisikan tempat kita ke tempat yang aman. Hanya 3 detik. Nanti saya juga akan bikinkan videonya tentang 3 detik itu seperti apa dan bagaimana cara menghitungnya. Tetap terus ikutin
video ini teman-teman. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa ngebantu, bisa memberi masukan kepada teman-teman, memberi pemahaman biar kita nantinya bisa lebih bijak lagi dalam berkendara, lebih mempunyai attitude yang baik lagi dalam berkendara, sehingga menciptakan suatu yang berkendara yang sehat, aman, nyaman, dan tertib untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga, dan keselamatan orang lain juga. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Semoga hari kita selalu menyenangkan. Salam sehat selalu, salam safety selalu. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.